Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara yaitu mekanik. Kegiatan mekanik terdiri dari Pak Wawan nih yang topinya yang coklat, HTD yang topinya yang hitam, Uju topi hitam, lihat tuh yang lagi nunduk atau mikirin apa nih. Ini adalah pembongkaran transmisi Victor 180. Yang pertama kita bongkar dulu. Ini adalah keluhannya adalah di pengoperan gigi 1 dan gigi atret. Nah, sementara ini dibongkar dulu apa kendala-kendala yang menghambat dari kinerja suatu transmisi dengan keluhan-keluhan yang telah diutarakan oleh driver. Jadi menghambat kinerja di perjalanan. Kita berdiriin sama Pak Wawan nih, diberdiriin supaya kelihatan. Nah ini Pak Toha nih, Pak Toha yang topinya pakai topi tentara. Ini Pak Wawan. Wah, Pak Wawan jangan dibuka tuh. Jangan dibuka. Nah itu drivernya Pak Oto, itu namanya Pak Oto itu. Orang senior. Nah, kita fokus dulu ke pembongkaran yang mungkin dalam pembongkaran ini memakan waktu lama. Soalnya ada baut-baut yang macet, ada baut-baut yang susah dibuka juga makan waktu. Sementara ini waktunya untuk pembongkaran disambung lagi. Nanti dalam pembongkaran ini baru tutup dari tutup atas sama depan ke belakang. Nah itu mulai ditakol-takol sama Pak Udu nih. Jangan ditiru ya, ini pembongkaran yang main pukul-pukul aja. Nah gimana nanti kalau pecah? Dari risikonya. Nah ini paling kita ice kupling tutup depan, nah, kelihatan juga samping juga nggak mulus. Baru dicokel-cokel sama Pak Wawan ini, dicokel-cokel. Apanya yang dicokel, liatin aja, lihat cara pergerakan cokelnya juga. Nah ini dicokel-cokel nih Pak Wawan, dicokel-cokel. Nah baru ngejepret dapat. Yang kecilnya Pak Uju, yang kecil. Yang gede mah terlalu semeg. Nah. Nah, baru dipukul senapringnya, dibuka senapring depan. Askupling untuk mengeluarkan dengan bearing-bearingnya. Bearing askupling biasanya selalu rapat gitu. Rada susah bukanya. Mungkin ini biasanya kalau di bengkel yang lain pakai tracker khusus, tracker mengeluarin bearing dari askupling. Karena ini insinyur Pak Uju selalu diakalin supaya gampang bukanya. Makanya komnya juga dibalikin, nggak di belakang, jadi di depan. Biar keluarnya gampang. Tapi kalau orisinilnya itu bearingnya, kom bearingnya itu di depan supaya aman. Nah ini baru dibuka, baru dibuka.
tenang aja, jangan gemeteran. Jangan gemeter, tenang aja. Pak Ujo turun. Mana nih Pak Ujo nggak turun. Nah ini kepala mekanik nih, kepala mekanik. Nah, dipegang sama Pak Ujo, digoyang-goyang. Satu kali goyangan belum keluar. Lalu dipukul. Nah, udah benar ya. Berarti harus dipukul. Ini adalah ilmu Pak Ujo, ilmu pukul. Baru digolerin, ditangkubin. Ngeluaran aspris. Lalu tarik asprisnya. Ini ada aspris. Nah, sementara ini kita cukup dulu sekian, nanti disambung lagi dalam perakitan supaya lebih jelas. Pembongkaran ini cukup di sini, soalnya yang paling susah bongkarnya adalah aspris. Itu lagi. Ya, mana mau? Iya. Di sana Pak. Baru diangkat dan keluarin. Nah ini adalah jantungnya di persneleng jantungnya, jantung dalam pergerakan transmisi di perjalanan suatu kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jumpa lagi untuk melanjutkan. Sekarang yang pertama tadi adalah pembongkaran. Yang kedua kita teliti yang lebih jeli untuk pemasangan. Tapi sebelumnya maaf kepada saudara-saudara yang seprofesi, bukan inilah menggurui atau bukan ini untuk melihatkan kecanggihan atau keahliannya, tapi ini adalah suatu tukar pemikiran, tata cara pengerjaan. Mungkin bapak-bapak semua telah mengetahui, lebih pintar, lebih canggih, cuman ini ala kadarnya untuk mengisi luang waktu yang senggang untuk menimba atau mengukur keahliannya masing-masing. Nah, kita mulai dengan cara pemasangan. Ini adalah yang telah diutarakan di pertama video, bahwa ini adalah persneleng atau transmisi Victor 190 PS yang tadi sudah diutarakan bahwa ini kendalanya adalah terjadi keluhan dalam gigi 1 dan atret. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa kerusakan mungkin adalah kesalahan dari pemasangan snap ring yang tadi di belakang, sekarang dipindah ke bagian depan. Nah, snap ring yang ditunjukin oleh Pak Ujo nih, kepala bagian montir Pak Ujo. Nah, itu adalah mungkin kendala di situ ya. Cuma sedikit kendalanya, tapi akibatnya fatal. Nah, sekarang kita mulai dengan pemasangan. Diangkat oleh Pak Wawan nih, lihat sendiri Pak Wawan diangkat sendiri dengan tenaga Hercules. Tenaga Hercules biasanya biasanya diangkat berdua nih. Sekarang Pak Wawan sendiri. Nah, sekarang masuk itu adalah gigi-gigi yang dalam transmisi adalah jantung, jadi pengoperan suatu pergerakan di transmisi adalah gigi yang tertera adalah gigi 1, atret 3, 2, 4 dan 5. Sekarang mulai dengan pemasangan. Awas, hati-hati dalam pemasangan. Itu adalah sinkronis. Nah, sinkronis. Dalam pemasangannya lihat ya. Pemasangannya harus tepat di as atau di sepi itu ya, ada tiga lubang. Jadi kalau nggak kena dengan lubang yang di pengoperan itu mungkin bisa masuk ya. Terus giginya juga nanti nggak masuk semua, jadi keluar itu nanti kalau nggak masuk, kalau
melalui itu noknya itu anaknya geraknya nah itu noknya masuk pelan-pelan masuknya supaya tepat dengan pemasangan yang di asnya itu masuk ya. Nah sekarang udah masuk, dilanjut dengan pemasangan aspris, as kupling. Nah itu masuk olian dulu kepala. Nah oli dikasih oli pelumas supaya gampang muter-muternya, nggak macet gitu ya sementara ini. Nah masuk pelan-pelan. Nah gigi sinkron awas jangan lepas nanti si asnya juga susah masuk. Nah, biasanya suka dijungkelkan gitu ya, nah masuk. Kalau udah masuk kan enak tuh, lihat tuh masuk. Nah mulai Pak, mulai sekarang dilanjut dengan bearing yang gede, yang tadi yang susah. Nah, masuk, yang digoyang-goyang nanti konesnya juga nanti copot. Nah harus pas. Nah sekarang masukin as itu harus lurus, as belakangnya harus lurus. Angkat ayahnya biar supaya lurus, angkat. Nah, mulai dipukul-pukul. Mas. Terus masuk, goyang-goyang, asprisnya goyang-goyang, putar-putar. Oh, cepat. Cabut lagi. Kalau begitu harus belakang dulu, pasang yang bearing belakang. Pasang bearing belakang dulu. Oke, kali. Pasang yang belakang. Bearing belakang. Masuk. Goyang-goyang. Nah, sekarang dilanjut dengan pemasangan gigi-gigi yang di belakang. Itu adalah gigi ekstra, gigi 7 ekstra yang paling cepat di belakang. Jadi itu nyambung dengan gigi ekstra, gigi OD. Nah, pemasangannya juga harus teliti. Sebab ketelitian adalah nomor 1 dalam segala hal, apalagi ini dalam transmisi dengan keadaannya di dalam, jadi nggak kelihatan gitu kan. Kalau hati-hati jadi bahaya, jadi kerusakan nggak kelihatan. Jadi dalam pemasangan juga harus hati-hati, cara ngancengin baut juga harus hati-hati dengan ukuran-ukuran tertentu kencengannya. Ini adalah as blender yang ujungnya adalah penyambung untuk menyambungkan dari gigi OD untuk penggerakan yang lebih cepat, gigi ekstra. Sudah di atasnya terdiri dari ada juga untuk penggerak kilometer untuk mengurangi kecepatan sepedo di atas ya, pergerakan kekencengan kendaraannya. Baru ini adalah pengencengan, nanti disambung dengan pemasangan gigi-giginya. Dilanjut dengan pemasangan gigi OD, gigi ekstra. Nah, sinkronnya nempel di bagian luar, pemasukannya harus bersamaan dengan as pengoperannya. Nah, ini paling sulit dimasukin giginya.
harus teliti. Nah udah masuk baru, nah itu udah masuk baru nanti dipasang mur, kemenceng mur, as, gigi susun, kering, terus mur juga masuk. Mungkin cara pengencengan juga ini bekasnya bekas pakai pahat, saudara-saudara. Jadi kuncinya kunci pahat semua di sini nih. Umurnya juga udah ledeh begitu. Terakhir. Senjata terakhir. Senjata terakhir pukul. Pukul pakai pahat. Ya. Nah ini kepala bagian, Pak Uju bagian ini pemasangan tongkatnya untuk penggerak gigi kode aja. Pukul biar kenceng, tenaganya habisin. Biar belum makan juga. Itu pengencangan harus benar. Mungkin cara mukulnya juga masih kenceng, biar belum makan kenceng sekali. Bagus. Nah, ini pengencengan gigi pengoperan Pak Uju nih. Salah kunci mungkin Pak Uju nih, salah kunci. Ambil dulu kuncinya. Memang banyak yang salah nih. Cara ngambil kuncinya juga banyak yang salah. Nah, bagus. Nah, ini kenapa pakai ring? Karena ini laharnya udah kemakan di kap belakang, makanya ditamari supaya kekencengannya normal. Kekencengannya dari lahar, antara lahar dengan giginya juga pas gitu. Kalau tadi pakai ring nanti goyang juga. Nah, akibatnya kalau goyang, nah ini yang transmisi ini, yang sinkronis ini kalau goyang masuknya nanti susah. Kadang-kadang susah masuk, kadang-kadang nggak masuk sekali. Coba goyang sudah lama-lama. Ini salah adalah pemasangan. Cabut lahar dulu. Nah, yang tebalnya di depan, yang tebal di depan. Nah udah gitu, yang tebal di depan. Ini kepala mekanik nih, banyak lupa, malum saudara-saudara, banyak lupa nih. Mungkin kelupaan karena banyak utang mungkin ya. Nggak tahu nih saya juga. Aduh, gimana nih? Jangan grogi dong, jangan grogi. Tenang-tenang aja, tenang, jangan grogi. Jangan grogi. Nah, masuk. Taruh gigi penggerak kabel kilometer di belakangnya terakhir. Nah, sebelumnya dipasang kap belakang, karena gigi ini udah pasang semua, udah netes semua dengan kontrolan kepala mekanik, udah bagus, udah terjamin kekencengannya, udah nggak ada yang kelupaan mungkin. Nah sekarang sebelumnya pasang kap, nah, kasih dulu lem ya, lem silikon supaya oli nggak bocor, nggak keluar. Nah, gitu. Langsung merata, lemnya merata, sama dengan es juga dikasih lem. Pemasakan kap belakang, nah, dulu ada di bagian depan es kupling tutup. Kenapa maksudnya? Supaya nanti pengontrolan dalam pergerakan gigi belakang normal, kita kontrol sebelumnya pasang yang belakang. Nah, sekarang udah terbentuk semua, udah masuk semua, gigi udah beres semua masuk. Terus sekarang tinggal pemasangan kap semua, kap depan, belakang, juga yang atas juga harus dipasang. Nah sekarang udah beres, cara ngecenginnya juga udah beres. Nah tinggal sekarang adalah penutup kap belakang. Nah, Pak Uju siapin kap belakang. Pak Wawan lagi sila nih.
Bawan lagi sila. Sambil berdoa, Bawan. Sambil berdoa. Soalnya sila bisa berdoa. Nah, cara masukin juga harus hati-hati. Masukin. Sebelum dipasang semua itu baut, pasang dulu 2 biji untuk ngontrol pergerakan dari as blender, goyang atau enggak. Kalau semuanya udah enggak goyang berarti ring yang tadi dipasang sudah pas, sudah cocok dengan ukuran. Cukup dipukul sedikit, ketrok ya, masuk. Dua biji aja dulu. Nah, sekarang pemasangan sok ya. Sok untuk menyambung ke ampal belakang. Nah, sekarang kencengin dulu. Kenapa ini nggak langsung dipasang? Karena ini harus dikontrol. Kontrol pergerakan dari as blender itu. Nah, goyangnya standar, normal atau gimana itu harus teliti sebab bisa berpengaruh ke sinkron. So, goyang. Nah, itu bagus. Jadi digoyang, ditarik di belakang. Ini nggak goyang. Nah, ini bagus. Nah, ini bagus. Nah, sekarang udah selesai, tinggal masang tutup kap atas dan juga yang belakang bautnya belum semua kencang. Nah, sekarang pemasangan sudah selesai. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran untuk pemula seperti saya di sini. Ada semua belajar, sebab semuanya juga nggak ada ilmu untuk penutup. Ilmu yang baru datang lagi harus pelajari lagi. Makanya ini bukanlah menggurui yang sudah pintar semua. Ini adalah cuma untuk tukar pengalaman. Mohon maaf segala kesalahan di bicara, cara menerangkan juga kurang jelas. Cukup sekian karena ini sudah selesai. Cuman pemasangan yang terakhir adalah kap atas ya. Cara pemasangan kap atas sudah gampang, tinggal pasang baut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.